Karena memang HP itu sudah kayak pacar tak, misalnya kayak melebihi suami di mana-mana kita ada, pasti ada handphone. Jadi ya mau tidak mau memang begitu perlakuannya ya Pak, walaupun tidak harus tahu cara kerja, cara memperbaikinya kan kita serahkan ke bapak-bapak teknisinya. Cukup kita diberitahu, oh ternyata begini penanggulangan awalnya, tapi tidak untuk memperbaiki ya Pak, kan membongkar juga ternyata itu tanda kutip sotake, itu malah tidak bagus ya. Kita kembali ke podcast kita by Puspindo. Sore hari ini kita ditemani oleh tamu undangan dari kampus Polimedia. Mungkin dari Polimedia bisa memperkenalkan diri nih. Kami dari kampus Polimedia Makassar. Perkenalkan, sebelah kanan saya ada Ibu BC selaku koordinator prodi desain grafis. Kemudian sebelah kiri saya ada Ibu Elok selaku salah satu dosen Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya sendiri dan Disha Putra selaku mahasiswa jurusan desain grafis Politeknik Negeri Media Kreatif PSDKU Makassar. Oke, teman-teman, pada sore hari ini yang mendampingi podcast kita itu langsung dari Pak Ketua Umum kita. Jadi mungkin memanfaatkan waktu, mungkin saya persilahkan ke Pak Ketua Umum Sarul. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi alhamdulillah suatu kebanggaan juga buat kami Puspindo telah mendapatkan kunjungan dari kampus Polimedia. Artinya sudah bisa kita membangun sinergi dengan ini mungkin kali pertama ya. Kali pertama kita dikunjungi oleh kampus. Sebelumnya kan ada dari beberapa teman, ada beberapa juga, ada sempat siapa ya kemarin. Jelasnya rata-rata kita kedatangan teknisi atau praktisi atau pemilik toko, termasuk owner dari ini mitra Puspindo sendiri, kepala toko dan sebagainya. Jadi tadi kita di awal sudah melihat langsung apa sih yang menjadi pekerjaan teman-teman teknisi di bawah di tenan ya istilahnya. Jadi bisa dikatakan kita ada keterkaitan antara masing-masing lah, antara Puspindo dengan Polimedia juga mungkin ada misal masuknya di desainnya atau apanya ya. Iya. Sinerginya mungkin. Sinergitasnya ada pasti dari Puspindo sendiri itu ada bidang diklat, mungkin bidang diklat. Jadi mungkin dari Polimedia masuk di bidang itu. Iya. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Iya. Jadi mungkin ada dari teman-teman dari Ibu adik dari Polimedia ingin bertanya terkait dengan Puspindo, bisa kita coba bantu jawab deh. Oke, silakan. Mungkin ada mau ditanyakan. Jadi ngobrolnya santai Bu, santai. Mau ngobrol juga sambil minum juga boleh. Jadi kita santai Pak. Aja ya. Baik Pak, sebelumnya kita mau terima kasih sebenarnya Pak, kita sudah diberi kesempatan untuk berkunjung di sini. Kami itu sangat senang karena baru pertama kali kita bisa tahu, oh ternyata ada organisasi seteratur ini tentang pengusaha PON. Itu menarik sekali ya, menarik sekali. Nah kami juga sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk hadir di podcastnya bapak-bapak semua. Ini keren sih, mudah-mudahan Puspindo selalu konsisten melakukan hal ini. Amin. Kami dari sisi akademisi akan selalu mendukung, kalau kita dilibatkan kita lebih bangga lagi ya. Amin. Bu, Pak. Ya. Oke, mungkin dari Mbak Elok kayaknya ada Pak. Ini Ibu dosen dari Polimedia, beliau dari walaupun pendidikan agama, tetapi sangat jarang sebenarnya membahas tentang desain grafis, seni digital, tapi dihubungkan dengan pendidikan agama. Nah, kita mau tahu nih apa sebenarnya
pandangannya atau tinjauannya apalagi mengenai Puspindo ini. Oke. Ya silakan Bu. Ayo Bu, silakan Bu. Wah, jauh-jauh Bu datang ke sini Bu. Kalau nggak bertanya, waduh, sayang banget gitu kan. Sayang kan? Sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan itu karena kan tadi kita sempat diajak terjun langsung sih Pak terkait dengan hubungan tadi usaha ponsel di bawah dengan podcast yang kita lakukan sekarang. Oke. Jadi konsep awalnya bagaimana sih ide awal munculnya? Kok bisa sih usahawan ponsel tapi melakukan podcast? Jadi podcast ini sasaran atau pasarnya siapa sih sebenarnya? Sama mungkin tema-tema yang diangkat setiap podcast itu apa? Dan kaitannya dengan yang tadi usaha ponsel tadi. Jadi itu dulu mungkin kalian. Oke. Pak Ketua aja yang jawab kalau itu. Pak Ketua aja. Oke, saya coba bantu jawab. Artinya ini Puspindo, saya bahas sekilas tentang Puspindo. Kita mulai legalitasnya itu di 2019. Sebelumnya kita berganti beberapa nama. Kemudian kita coba mendaftarkan ke Kemenkumham. Tidak lolos beberapa nama itu. Ada sekitar 10 atau 15 nama yang kita sodorkan. Akhirnya yang lolos itu Perkumpulan Usahawan Ponsel Indonesia. Jadi itu baru terdaftar di 2019 ya? Iya, 2019 legalitasnya. Kemudian terkait dengan podcast ini sendiri, ini kurang lebih tahun kemarin kita mulai. Kenapa? Karena melihat bukan karena viralnya kan acara podcast, bukan. Karena memang sebelumnya kita biasa ngobrol di warkop. Kita ngobrol di warkop tanpa direcord, tanpa direkam. Dan bisa saja apa yang kita obrolkan di warkop itu, ya kan, bisa menjadi ilmu atau sharing buat teman-teman teknisi yang lain. Sasarannya sih kita awal memang teknisi ataupun memang penjual spare part. Untuk apa ya? Bisa dikatakan bertukar pikirannya. Kalau di warkop kita selesai bubar nggak ada ini ya, nggak ada rekamannya ya. Betul. Nggak ada yang bisa kita bawa pulang. Kalau sharing begini, terakhir itu kita undang dari salah satu trainer juga, trainer MacBook ataupun laptop di Makassar, bala MacBook ya. Bala laptop. Artinya kita coba memfasilitasi teman-teman yang punya keahlian khusus. Ya, profesi itu. Memfasilitasi anggota-anggota yang ingin expand. Misal ini Ponker. Sebelumnya kan cuma punya toko kecil, toko yang mungkin melayani ya skala kecil ya. Akhirnya kemudian muncullah ide untuk membuat seperti yang dibawa tadi, sampai bisa melayani dalam jumlah banyak lah istilahnya usernya. Artinya podcast ini wadah lah buat teman-teman itu, untuk daripada kita tidak terekam pembicaraannya, ini kita share aja ke teman-teman. Sembari juga memang viral sih podcastnya. Lagi tren. Untuk pelaksanaan podcast ini masih awal ya Pak ya, untuk pertanyaan-pertanyaan seputar podcastnya itu, apakah setiap pelaksanaannya atau setiap ditayangkan itu selalu ada tema-tema tertentu, misalkan pada podcast Selasa itu temanya tentang ini, ada konsepnya enggak Pak, atau ngalir aja terus setiap jadwal podcast? Yang penting podcast apapun dibahas, atau ada konsep dan temanya setiap tayang? Ini soalnya kita jadi narasumber nih. Nggak ada masalah. Karena beliau juga kan mau tahu nih tentang Puspindo kayak gimana. Ini saking kita penasaran. Ya. Biasanya saya itu yang memberikan pertanyaan ke beliau, ya kan kamu kayak gitu. Mau bertanya hebatnya. Kan tadi mau bertanya nanti aja di podcast official. Oke. Ya salahnya kita juga sih. Gara-gara saya kan mereka penasaran. Ya, oke. Pak Ketua aja yang jawab atau yang saya jawab? Pak Ketua, nggak apa-apa. Nanti saya tambahkan. Jawab aja dulu. Pertanyaannya apa sih tadi? Tentang tema. Oh ya, siap. Jadi Puspindo itu sendiri, jadi podcastnya itu tidak merujuk kepada setiap pertemuan itu ada tema enggak. Jadi kita merujuk kepada siapa sih yang mau, ayo kita podcast yuk gitu kan. Jadi ajakannya
ayo podcast yuk, teman-teman ayo podcast yuk, gitu kan. Jadi siapa-siapa saja yang mau podcast, ayo gitu. Jadi podcast ini sudah mengundang teman-teman juga, trainer dari UMKM juga ada. Jadi membahas tentang UMKM kayak gimana, membahas juga tentang keprofesian teknisi, baik itu laptop maupun handphone, dan banyak lagi. Jadi kampus Polimedia ini, kampus Polimedia ini adalah salah satu kampus pertama yang diundang untuk podcast seperti itu. Kita bangga sekali Pak. Iya, seperti itu. Iya. Iya. Ada beberapa sekolah kejuruan SMK ya mengundang Puspindo dalam hal datang sekolah menawarkan mungkin dari segi kerjasama, mungkin mengajar di sana dari jurusan telekomunikasi atau tentang servis handphone kayak begitu. Jadi kalau misalkan mau adakan podcast itu ya mengalir saja, nggak ada tema-tema tertentu. Apa yang viral itu yang kita nggak. Kalau di Puspindo itu sendiri ya apa yang menjadi wadah buat teman-teman untuk menjadi fasilitas kayak gitu. Jadi ini podcastnya podcast teman-teman juga kayak gitu. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Ketua nih. Artinya begini, saya sedikit tambahkan. Artinya setiap kalau kita berbicara tema, tidak ada sih yang tema khusus. Tergantung kita kedatangan kehadiran misal trainer, otomatis kita akan bahas terkait dengan apa yang profesi yang dia geluti. Jadi mengikut sih dengan siapa tamunya, podcastnya pertanyaannya ya seputar itu yang keahliannya. Dan tidak mungkin juga sih orang yang misal trainer handphone kita bahas soal trainer AC kan nggak nyambung, atau trainer lain betul. Paling itu sih. Keren sih, maksudnya mau membahas tentang dunia pendidikan itu luar biasa sekali ya. Sementara ini kan tentang sudah kita tahu bersama ya komersial lah harusnya. Ya bagaimana caranya banyak customer tapi ini mau untuk ikut serta dalam sumbangsi dalam dunia pendidikan itu keren sekali Pak. Menurut kami yang dari dunia pendidikan itu sangat mengapresiasi hal itu. Kalau berbicara terkait dengan dunia pendidikan, kita memang ada agenda sih. Nah, mungkin bisa disampaikan sama paling mengerti ya dunia pendidikan. Oh ya, jadi Puspindo itu mengapa saya mengadopsi tentang pendidikan? Yang pertama adalah saya background pendidikan dan saya berada dalam lingkup boleh dikata itu mencari pengetahuan apalagi hard skill itu agak susah. Susahnya karena kenapa mau belajar itu harus bayar dan uang itu agak susah waktu itu. Jadi beranjak dari situ pengalaman pribadi dengan adanya Puspindo, saya menawarkan nih kepada teman-teman. Kita selaku pendiri juga di Puspindo, tawarkan juga kepada teman-teman pengurus. Akhirnya satu pemikiran kami, ayo yuk nyentuh pendidikan yuk, karena pendidikan itu seksi gitu kan, seksi. Usahawannya ini, ponselnya itu adalah bagian daripada keprofesian. Pendidikan berarti pada saat selesai sekolah, baik itu SMK, SMA atau perguruan tinggi, otomatis kan nyari kerja. Kenapa sih kok kita nggak buat lapangan pekerjaan untuk menyerap orang-orang, gitu kan? Dengan cara seperti itulah kita menyentuh sektor pendidikan. Apalagi saya sendiri backgroundnya emang seorang pendidik, ya gitu kan, pengajar. Jadi itulah kenapa saya dan sangat senang sekali berbicara tentang pendidikan. Jadi kayak gitu, pengalaman pribadi yang meranjak, ayo yuk kita adakan yuk, dan teman-teman juga sepakat, dan mencari orang yang sepemahaman itu agak susah. Di Puspindo inilah saya mendapatkan orang-orang itu. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada lagi, ayo. Mungkin dari Bapak lah, kita sebenarnya. Oh gitu, oke, siap. Tadi kira-kira kan sudah tertarik dengan dunia pendidikan kan Pak, terus kita mau juga kerjasama. Kira-kira apa sih yang bisa yang mau ditawarkan dari Puspindo untuk Polimedia kalau kita sudah menjalin kerjasama? Apa sih yang bisa benefit yang bisa diterima oleh mahasiswa-mahasiswa kami dan juga kampus kami? Oke.
Mungkin saya jawab dulu Pak Ketua ya. Ya, oke, nanti Pak Ketua tambahkan nih selaku ketua kan. Ya, jadi kalau dari kami selaku dari Puspindo menawarkan itu emang sudah ada terkonsep jauh-jauh hari dengan perguruan tinggi maupun dari sekolah menengah kejuruan itu ada kami penawaran. Penawaran yang untuk dari Puspindo ke perguruan tinggi itu satu, mitra-mitra Puspindo salah satunya Poncare itu mendapatkan potongan biaya servis dan pembelian aksesoris dan spare part. Jadi persyaratannya cuma satu, memperlihatkan kartu mahasiswa. Ya, khususnya di mitra-mitra Puspindo. Jadi Puspindo sendiri ada juga aplikasinya, itu bisa di-download di Play Store, ketik aja Puspindo. Di situ ada logo-logo mitra kita, di situ alamat pun lengkap. Jadi silakan datang ke sana. Cuma untuk mahasiswa ya Pak, kalau kita Jangan iri. Kalau dosennya pasti. Pasti. Kalau perlu nanti ke depannya Puspindo langsung jemput bola. Nah, kita buatkan nanti program Puspindo ini kalau butuh servis nggak usah datang ke kami yang jemput datangnya. Tapi itu nanti kami akan mengevaluasi tentang itu. Mungkin dari Pak Ketua sendiri gimana? Jadi apa yang disampaikan tadi Om Hasdar terkait dengan penggunaan kartu. Saya bahas sedikit tentang penggunaan kartu. Jadi kita punya kartu ID card itu berlaku pembelanjaan. Jadi setiap belanja di Mitra Puspindo yang terdaftar itu dapat potongan. Ada dapat potongan. Itu bisa dikatakan sama halnya ya apa yang disampaikan Mas Dar pada saat teman-teman dari Polimedia datang ingin niat hati untuk membelanja aksesoris mungkin ataupun servis, cukup memperlihatkan kartunya, nanti kita berikan pelayanan khusus gitu, harga khusus untuk aksesoris atau ininya spare partnya. Paling itu ya kalau apa namanya ya kalau khusus dari Polimedia kami kerjasamanya mungkin dari sektor potongan biaya dari khusus untuk mitra-mitra Puspindo. Walaupun nanti dari pihak Polimedia mau mengusulkan juga, ya kami siap. Dan kami akan diskusikan kayak gitu. Sesuatu yang baik pasti kita selalu follow up. Ya, siap. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan misal ada dari teman-teman Polimedia ingin berkunjung lagi, ingin langsung belajar langsung eksekusi, ya kan? Eksekusi handphonenya sendiri. Kalau belum berani handphonenya pelanggan, bisa handphone sendiri. Ya. Dibongkar. Tapi dijamin kembali. tidak rusak ya. Ya. Nanti datang tidak rusak. Ya. Jadi artinya kita terbuka sih buat teman-teman dan tidak menutup kemungkinan bukan cuma Polimedia, baik dari sekolah menengah kejuruan, lebih kepada mungkin teknik elektronika. Kita akan ke depan sinergi sih. Kita punya prinsip tuh sinergi. Ya, sinergi. Jadi dengan siapapun, dengan organisasi, lembaga maupun instansi kita coba sinergi. Apa yang bisa kita sinergikan dengan tentunya yang positif ya. Kita akan mempertimbangkan ya ke depannya. Kita ada tambahan kartu tadi mana? Kartu. Ya, jadi yang terbaru warna hitam. Ya. Jadi kita ada kartu anggota ya, kartu anggota. Jadi setiap teman-teman di Puspindo itu memiliki KTA. Ya, kemarin itu kami mencetak KTA ini basisnya e-money. Jadi kartunya berbasis e-money. Jadi bisa untuk dipakai di tol. Jadi kalau misalkan kita mau ke Jakarta kan, ini kan sudah bisa pakai busway, kereta gitu kan, tol ya. Tapi kalau di Makassar kan baru transaksi tol yang biasanya orang tahu. Tapi kan sebenarnya bisa juga sebagai alat transaksi juga di Indomaret, Alfamart sebenarnya bisa. Jadi kayak gitu. Kita ada dua versi sih, ada yang e-money, ada yang biasa. Ya, jadi versinya ada dua. Ada yang e-money, ada juga yang biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman teknisi atau teman-teman yang beranggotakan dan memiliki KTA, itu ada potongan juga. Ya, potongan di mitra-mitra Puspindo juga. Jadi itu ada.
Nah, sama dengan Polimedia. Kalau Polimedia nanti datang ke tempat-tempat servis mitra daripada Puspindo, itu ada potongan servis juga. Iya. Dimanapun ya. Dimanapun, pokoknya dimanapun selama dia menjadi bagian daripada mitra Puspindo, baik itu di daerah mana, silakan aja download aja aplikasi Puspindo di Play Store. Iya. Kita anggota bukan cuma di Makassar, kita anggota bukan cuma di Makassar, kita ada di Sulawesi, bahkan ada yang dari luar Sulawesi, Sumatera, Lampung, apa segala macam. Bahkan ada dari Papua. Ya, Jayapura, Pak. Jayapura. Beliau kebetulan ada nih. Kebetulan beliau ada di sekitar kita ini. Oh, ada di belakang sana. Oh ya, beliau ada. Jadi artinya teman-teman misal tidak sedang berada di Makassar, misal di Wajo, atau di Palopo, atau di mana ya, di Pindrang. Ya. Jadi tinggal menghubungi nomor admin mungkin saya atau siapa, Ya. Menanyakan ada nggak teman di sini, teman-teman Puspindo yang bisa perbaiki handphone saya. Nah, nanti kita arahkan deh tempatnya di mana. Ya, gitu. Oh ya, ini kartu anggota daripada Puspindo. Ada yang hitam, ya ada yang gold. Ya, kalau yang di atas itu Imani, kalau yang di bawah itu yang bukan Imani. Ya, jadi ini. Kalau mau dilihat silakan. Jangan fokus ke fotonya ya, jangan sampai nggak bisa tidur ngelihat foto itu. Ya. Bedanya apa Pak ini antara yang kuning? Iya. Apakah yang hitam lebih banyak potongannya? Iya. Jadi, ya. Ya, yang kuning itu sebenarnya versi lama. Yang hitam itu versi yang terbaru. Tetapi masih bisa digunakan kok. Semuanya sama. Saya kira yang hitam lebih banyak potongannya. Oh gitu. Ya, bukan toko sebelah ya, Ya, mungkin ya silakan, mungkin ada. Kalau dari saya sendiri ya, saya mahasiswa ya masih belum tahu tentang bongkar-bongkar HP, Iya. tentang servis-servis seperti itu. Banyak dari teman-teman saya pribadi, mungkin teman-teman yang sering sama, yang ada mungkin kerusakan, mungkin membutuhkan kayak seperti pengetahuan mengenai HP meskipun hanya sedikit basicnya. Ya. Apakah dari Puspindo ini akan mengadakan kelas pelatihan untuk mengetahui, untuk pengetahuan orang-orang seperti yang tidak mengetahui apa-apa untuk membongkar HP seperti itu? Karena meskipun kita tidak turun langsung untuk membongkar HP dalam profesional kerja nantinya, minimal kita juga tahu bahwa kerusakan seperti ini ya begini penyelesaiannya, hanya segini. Jangan sampai kita diberi pemahaman untuk dari orang-orang yang mengerjakan HP tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Terima kasih. Mana? Pak Ketua? Oke, siap. Jadi terkait dengan pengetahuan tentang handphone, memang tidak tidak menjadi rahasia lagi sih. Sudah banyak yang nge-share di YouTube, di mana-mana ada. Cuma kadang apa yang menjadi kendala itu tidak sesuai tidak segampang apa yang kita lihat di YouTube, di media dengan pengerjaannya itu sendiri. Terkecuali memang orang yang sudah menggeluti serius, walaupun itu lewat YouTube ya. Cuma kalau kita menerima informasi yang sepotong-sepotong, bisa jadi termasuk entah dari mana itu ada yang berprinsip itu handphone kena air masukkan di beras itu. Itu sebetulnya saya sampai sekarang masih cari itu. Kira-kira logikanya di mana kira-kira itu? Katanya kenapa, Bu? Jadi salah sebenarnya itu. Salah, apalagi kalau itu handphonenya jatuh di air got, masuk di beras, berasnya dimakan, dimasak dan dicuci. Iya, betul. Kayaknya mungkin itu tradisi orang dulu. Iya, mungkin. Sepertinya kita butuh kursi satu lagi nih. Butuh kursi satu nih. Boleh tuh. Suaranya saja. Oh, ini. Benar kata Om tadi. Om owner kan, benar. Kan dulu itu kan
nenek moyang kita dulu kalau itu kan jam tangan. Ya. Jam tangan yang kalau berhubungan. berembun, masukin ke beras nak, masukin Iya. ke beras biar itu embunnya atau airnya nggak ada gitu kan. Dan itu emang benar. Tapi Kalau tidak jam boleh tangan. diterapkan di handphone. Kalau jam Iya. tangan. Kalau jam tangan. Iya. Kalau di handphone sepertinya benar sih kata Pak Ketua tadi. Hubungannya apa ya? Kayak gitu. Nah, sebenarnya poinnya mungkin begitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak harus tahu persis cara untuk memperbaiki handphone. Ya. Nah, apa gunanya bapak-bapak teknisi yang ahli itu sebenarnya? Jadi Ya. bagusnya kita tahu itu karena supaya edukasi, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip bodoh atau mungkin dibodoh-bodohi sama Ya. oknum. Ya, Mungkin. nggak apa-apa ya Dek, kita semua tahu. Betul. Mungkin dalam basicnya. artian pertolongan pertama pada handphone yang kecelakaan Ya. atau handphone yang mati. Jadi kalau saya sendiri, kadang sampai sekarang masih temukan ada user, ada pelanggan, kan saya teknisi juga, datang, ini handphone saya habis jatuh di air, pas cek lubang casnya ataupun headsetnya sudah ada beras di dalam, sudah ada berasnya. Ini kayak ini handphone kan air. Jadi walaupun si pelanggan ini tidak menyampaikan ke saya bahwasanya habis jatuh di air, kelihatan ada beras, berarti habis jatuh di air. Untungnya nggak jadi nasi Pak Ketua. Iya kan? Itu juga. Kalau jadi nasi bahaya tuh. Bisa jadi songkol nanti. Jadi itulah mungkin pemahaman yang mungkin perlu diperbaiki di kalangan masyarakat. Rasanya yang paling tepat itu pada saat kita handphonenya kena air, ya paling tidak kalau memang tidak bisa kita eksekusi sendiri, kalau cabut baterai kan mungkin tak mungkin ya. Nah, kalau saat ini handphone rata-rata baterainya di dalam dari handphone di dalam penutup belakang ya. Jadi ya kalau untuk lepas handphonenya secara spontan tak mungkin, harus dibawa ke ahlinya dulu, bawa ke teknisi atau tukang repair. Atau paling tidak jangan dicoba dicolokin cas. Ya. Karena bisa jadi handphone jadi korslet yang tadinya masih bisa diselamatkan, dicolokin cas akhirnya mati. Biaya otomatis enggak sedikit biasanya begitu. Ya, karena memang HP itu sudah kayak pacar tak, misalnya kayak melebihi suami di mana-mana kita ada, pasti ada handphone. Jadi ya mau tidak mau memang begitu perlakuannya Pak, walaupun tidak harus tahu cara kerja, cara memperbaikinya kan kita serahkan ke bapak-bapak teknisinya. Cukup kita diberitahu oh ternyata begini penanggulangan awalnya, tapi tidak untuk memperbaiki apa kan, membongkar juga ternyata itu tanda kutip sotake itu malah tidak bagus ya Pak. Betul. Sama juga di sini, apalagi anak desain grafis Pak, itu sekarang HP itu bukan istilahnya bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi kalau mau buat gambar-gambar sketch tertentu itu kita pakai HP. Jadi kalau kita semua HP kita bermasalah, ya juga mau tidak mau terbengkalai di kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama desainer itu, brand-brand ya deh ya. Berarti ini handphone betul-betul suatu barang yang sangat kita butuhkan. Bukan cuma iseng-iseng kita mau ngechat, bukan. Kita cuma kita butuh handphone untuk memang kerjaan ada di situ. Iya, karena kebutuhan, bukan karena gengsi doang. Bukan. Iya, bukan. Kebutuhan. Ini handphone saya Nokia aja nih. Iya. Nokia jadul. Ya, saya kadang juga penasaran kalau bapak teknisi itu pasti tidak pernah rusak HP-nya ya, karena sudah tahu sekali menjadi jangan. saya lihat HP-nya bagaimana ya. Jangan salah Mbak. Jangan salah. Begini. Saya jelaskan sedikit. Kalau teknisi biasanya handphonenya rusak itu rata-rata yang jomblo. Kenapa saya bilang yang jomblo? Biasa dia tiduri. Ada yang kena nih pakai kalau ngomong kayak gitu. Oh. Ada yang rata-rata yang jomblo. Kenapa? Rata-rata itu handphone mati gara-gara ditiduri. Jadi kalau jomblo kan belum punya teman tidur kan istilahnya. Jadi dia tidur handphonenya diketin disk, mati. Nggak bercanda. Silakan. Mungkin ada lagi? Betul sih yang dibahas tadi bahwa memang handphone bagi anak-anak desain grafis memang perlu, karena setiap saat ketika ingin membuat sebuah karya, ingin mencari sebuah ide,
tidak mesti harus ada laptop yang besar Buka yang langsung laptop dibuka. dulu. Iya. Seperti misalnya ada tugas-tugas penyelesaian dari kampus, Betul. pembuatan logo. Kan itu butuh memang sebuah referensi. Referensi tidak didapatkan di satu tempat saja. Mungkin sedang di jalan, mungkin sedang mengendarai motor, mungkin mendapatkan ide-ide, atau sedang duduk. Ya, HP betul-betul sebagai sumber yang praktis. Media yang praktis untuk mendapatkan. Muncul ide Langsung dicatat di HP kan. Semua ada di HP. Iya, seperti itu karena memang meskipun di kampus tidak hanya desain grafis, ada juga prodi-prodi seperti multimedia, ada prodi teknik grafika, penerbitan dan periklanan. Sebetulnya di kampus semua jurusan atau prodi itu saling berkesinambungan, tidak A saja, B saja. Jadi semisal prodi desain, dia membutuhkan mungkin karya-karya untuk dicetak, pasti bekerja sama untuk kepada mahasiswa teknik grafika untuk mencetak karya-karyanya, seperti itu. Begitu juga dengan periklanan, mungkin yang mengiklankan produk-produk dari multi, dari desain grafis, seperti itu kalau di kampus. Iya. Saya pernah punya pengalaman ya membawakan suatu materi seminar. Jadi ibu-ibu itu saya tantang ke ibu-ibu itu. Ibu-ibu boleh nggak dalam satu hari handphonenya itu jauh atau nggak make? Boleh nggak dalam sehari saja nggak pegang handphone? Terus ada ibu-ibu tuh nyaut, Pak, lebih penting handphone itu daripada saya punya suami, Pak. Iya. Kenyataannya memang begitu. Iya. Iya, jadi kayak gitu. Kadang juga seperti ini. Handphone itu, ya kan, kalau nggak kepegang sehari atau 2 jam, kadang kita berpikir ada yang hilang ya dari diri kita. Atau bahkan seperti ini, kita nggak ada kota. Kita lapar, lebih milih kota daripada isi perut, iya kan? Betul. Jadi kondisi seperti itulah, yang perlu kita edukasi, ya edukasi kepada teman-teman juga. Teman-teman saya tambahkan juga nih tadi Pak Ketua nih. Jadi jangan salah, teknis itu handphonenya nggak pernah rusak juga Bu sebenarnya. Cuman karena kadang Bu, teknis itu Bu, HP-nya nggak diurus lagi Bu. Tapi kalau HP orang lain diurus, itu kan dapat duit Bu. Iya kan? Nah, kita kan berbicara duit nih. Iya. Ya, kalau HP kita ini kadang, aduh, dia cuman pecah di layarnya sedikit, masih bisa kepake gitu kan. Kalau orang awam kan pecah sedikit, wah harus diganti nih. Kalau kita teknis sih, yang penting masih bisa touchscreen-nya, anti goresnya apa, yang penting masih bisa gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kebutuhan handphone itu dalam hidup emang sangat dibutuhkan sekali. Tapi bukan karena kita handphone yang terbaru, itu yang kita mau beli, kita miliki, itu berarti ya itu bukan kebutuhan, tapi kemauan. Bukan karena kebutuhan. Jadi adik-adik tadi mengatakan, itu handphone adalah fleksibilitas. Kita fleksibel nih, kerjain tugas apa, bawa-bawa, itu emang kebutuhan. Cuman kan banyak di luar sana emang karena kemauan, ngikut-ngikut ya. Jadi HP saya ini yang boba nih kameranya gitu kan. Tetapi cuma makainya WA, nelpon gitu kan. Mubasir banget ya Pak Ketua ya. Mubasir banget. Coba ngasih saya, bermanfaat banget malah kan. Iya Bu. Jadi kalau misalkan HP Ibu ada di rumah yang nggak kepake, boleh lah buat kami gitu kan. Gimana Pak Ketua? Bisa banget ya? Bisa banget. Bisa banget gitu. Iya. Jadi adik tadi bilang di Puspendo itu kita tetap ada kelas. Jadi kita buat kelas. Jadi kalau misalnya ada adik-adik dari manapun itu berada, khususnya di Polimedia misalkan kita berbicara tentang Polimedia nih. Kalau ada adik-adik mau bicara tentang teknisi, profesi atau maupun handphone salah satunya atau laptop, itu bisa. Jadi kita persiapkan kelasnya. Kita datangkan orangnya. Expertnya emang mau belajar mulai dari segi pengenalan dari item-item dari handphone itu ada orangnya, sampai bongkar di depan adik-adik, bongkar sendiri juga boleh, tapi jangan bongkar simpan. Ya kebanyakan kan bongkar simpan, wah kalau bukan lebih baut kurang baut tuh, iya kan kayak gitu. Jadi kita itu ada kelas, jadi nanti bisa dibuatkan kelas kalau memang mau belajar, itu sangat bisa sekali.
Mungkin bagaimana Pak Ketua? Kita bisa buat berkunjung ke Polimedia nih. Kita buat kelas juga nih di sana. Bisa banget ya? Mulai dari laptop aja ya, laptop atau handphone ya? Itu bisa. Jadi kita buatkan kelas. Jadi buat adik-adik nih khususnya. Mungkin ya. Jadi kita sendiri punya beberapa trainer lokal di Sulawesi Selatan. Bahkan ada di di Goa sendiri, di Makassar sendiri ada trainer yang memang bisa dikata setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali membuka kelas. Cuma yang kita bahas tadi adalah bagaimana supaya tapi itu berbayar istilahnya. Yang kita bahas tadi adalah bagaimana teman-teman di Polimedia misal mau menyiapkan tempat, tidak ada salahnya kita menyiapkan satu trainer, kita datangkan ke sana, dan itu bentuknya bentuk sinergi, bukan untuk dibayar gitu. Lagi pula apa ya istilahnya kita kan saling membutuhkan. Teman-teman punya toko baru, butuh desain yang baru, ya kan, butuh tampilan baru, tinggal menghubungi. Ada yang kayaknya yang di Polimedia yang pintar. Emang ahlinya ahli kan? Iya dong. Teman-teman mau dibuatkan video juga kan? Polimedia dong. Betul. Kan masuk dong situ. Iya kan masuk ya? Masuk. Iya dong. Artinya ada kerjasama di situ. Bukan cuma satu arah. Artinya oke lah kita sama-sama sharing. Kita memberikan apa yang kita bisa. Kita juga tidak menuntut sih. Artinya kita main profesional, teman-teman teknisi bisa lah kalau dikatakan beli, daripada kita menggunakan jasa orang di luar, kita jasanya orang yang kita kenal lebih bagus, ya kan? Mungkin ada yang ditambahkan lagi? Ya silahkan lah. Mungkin dari Ibu loh. Atau kami balik nanya nih? Boleh Pak. Oh boleh banget ya? Oke, Pak Ketua nanya nih tentang Polimedia kayak gimana nih Polimedia ini. Padahal Polimedia ini tetanggaan loh dengan podcast kita. Pas lihat Beliau hampir kesasar. Kalau saya nggak Sherlock mungkin dia udah kesasar. Ya ini dari tadi kita bahas Polimedia, tapi kita nggak tahu kampusnya di mana, alamatnya siapa. Pak Ketua aja. Kalau saya udah masuk. Udah Dong. Seperti saya dong yang nanya. Iya. Oke. Jadi di mana sih lokasinya ini? Kampus Polimedia, supaya teman-teman pemirsa di rumah tahu, atau mungkin ada keluarganya ingin yang punya keahlian di situ, desain, dia punya bakat di situ, masukkan di situ gitu. Silakan Ibu. Waduh, makasih banyak sebelumnya Pak dikasih wadah promosi. Kebetulan memang kita buka jalur mandiri, tapi nanti di bulan 7. Jadi Polimedia itu pas sebenarnya dekat sekali dari sini. Pas kita lihat map ternyata 7 menit Ji. Astaga, kenapa tidak dari tadi kita berangkat ke sini? Kita ada di Perintis Kemerdekaan 6 di belakangnya? Iya Pak, dulu balai grafika dulu. Sekarang sudah menjadi perguruan tinggi negeri. Kan kadang orang berpikir bukan negeri, dan ini negeri. jadi Politeknik Negeri Media Kreatif itu ada di Perintis Kemerdekaan 6 nomor 50. Intinya ujungnya itu kampus kami tercinta, begitu Pak. Dan terkait dengan jurusan yang ada di situ, memang berapa jurusan yang ada? Saya juga sampai sekarang itu nggak terlalu hafal jurusan yang ada di Polimedia tuh. Saya taunya cuman Desain ya? Desain. Saya cuma taunya tuh desain. Untuk Polimedia Makassar sendiri, ada 5 jurusan untuk 5 prodi. Prodi. Ada 2 jurusan dan 5 prodi. Jurusan desain grafis itu ada 3 prodi. Ada multimedia, desain grafis, sama periklanan. Sedangkan jurusan teknik grafika itu ada 2 prodi, teknik grafika dengan penerbitan. Di Makassar juga salah satu cabang dari kampus pusat yang ada di Polimedia Jakarta, dan ada lagi satu cabang di Medan, kampus Medan. Seperti yang saya bahas tadi juga, bahwa kampus Polimedia itu namanya saja Politeknik Negeri Media Kreatif. Otomatis orang-orang yang dalam itu harus berkreatif atau dituntut kreatif ya, dan inovatif. Dituntut. Berarti nggak salah dong Pak Ketua. Nggak salah. Kalau pindah ke Polimedia, iya kan? Nggak ada salah ya? Iya. Nggak salah. Karena kita temui orang-orang yang kreatif di dalamnya.
5 prodi yang saling bersinergi juga di dalam desain grafis yang merancang tentang perancangan desain. Perancangan desain juga melebur menjadi misalnya pembuatan logo, pembuatan layout, majalah. Desain grafis juga dapat bersinergi dengan periklanan, bagaimana dia mengambil posisi sebagai media promosi di sosial media. Kemudian Polimedia juga memiliki prodi teknik grafika yang berhubungan dengan cetak-mencetak, tidak jauh beda dengan penerbitan. Kemudian multimedia yang berhubungan dengan jaringan, bisa juga video, animasi, foto, dan periklanan. Periklanan lebih mempelajari mengenai bagaimana caranya mengiklankan produk atau mengiklankan sebuah brand. Mulai dari mungkin dari komunikasinya atau mulai dari brand yang ia bawa itu seperti apa iklannya, karena tidak semua brand sama porsi-porsi untuk melakukan iklannya, seperti itu di Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi mendengar tadi apa yang disampaikan terkait jurusan yang ada di dalam situ sangat masuk, man. Iya, masuk banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita teknisi butuh iklan. Iya. Kita teknisi butuh desain. Ya. Kita teknisi butuh ya promosi. Ya jelas lah. Kalau di Puspindo sendiri jelas banget, butuh banget itu. Bahkan sempat adek ngomong kayak gitu di kepala saya itu udah ada ide. Udah ada. Idenya ya gimana kalau misalkan Polimedia kerjasama dengan Puspindo, ayo yuk kita bangun yuk channel. Kita bangun channel yuk. Nanti teman-teman multimedia yang mengelola, ya kan? Apalagi teman-teman dari Puspindo ini wah banyak sekali. Kita sudah ada channel. Ya, sudah ada channel. Ada Puspindo. Kita punya ada Puspindo TV. Ya. Puspindo TV. Channelnya kami ya Puspindo TV. Ya. Jadi kebutuhan kami pasti sangat banyak sekali, apalagi teman-teman teknisi banyak sekali. Karena teman-teman teknisi itu kan selalu di balik meja. Sekali-sekali di depan layar. Iya kan? Jadi kayak gitu. Tapi teman-teman teknisi kan yang namanya backgroundnya teknisi ya desain grafis yang kayak gitu, apalah gitu kan. Mana paham kami kayak gitu kan. Ya, khususnya Polimedia lah yang mengelola itu, kalau emang bisa ya kenapa tidak, bagaimana Pak Ketua ya? Jadi sangat tidak menutup kemungkinan kerjasama ya. Oh iya, boleh lah. Boleh banget ya. Boleh sekali Pak, boleh sekali. Ya, boleh. Nanti kita tinggal siapkan stempel ya. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut lah Pak Ketua. Jangan langsung di sini nyiapin stempel doang. Jangan sampai mahasiswanya, wah kita ini kerja nggak dibayar. Iya, kita profesional lah. Kayak gitu kan tetap profesional dong. Masa enggak gitu kan? Iya. Apalagi yang punya Ponker, Om Misbah sama Muksin. Ya, jelas. Luar biasa. Jadi di depannya itu beberapa toko di depan masih ada yang kosong. Masih ada yang di sebelah juga masih ada kosong ya. Mungkin butuh desain apa segala macam, tidak menutup kemungkinan bisa sharing sama dia. Iya. Bisa juga pakai ini apa? Kan memang kita punya tugas akhir bisa membuat rebranding juga bisa Pak. Jadi bisa dimanfaatkan itu kok. Jadi Bisa tenang sekali. aja Pak. Oh, Tidak harus gitu. dibayar. Oh, Jadi siap. kita saling Simbiosis mutual. Iya. Iya. Oh, boleh tuh. Boleh banget tuh. Kita sih aman-aman saja sih begitu. Iya. Mungkin bukan cuman butuh desain tapi butuh yang membantu mempromosikan, ada juga periklanan. gitu. Bisa. Membuatkan video iklannya ada multimedia. Kalau itu Bu, kami nggak bakalan nolak Bu. Kalau dari kami nggak bakalan nolak. Iya. Sesuatu hal yang baik itu kenapa mesti harus ditolak ya Bu ya? Betul. Iya, kami selalu terima Bu. Ya, jadi kapan bisa eksekusinya Pak Ketua ini kalau begini? Saya siapkan stempel saja. Oh, siap. Sama pulpen untuk tanda tangan. Oh, oke, seperti itu. Iya. Ya, jadi di Polimedia ini emang luar biasa sekali ya. Kreativitas bukan hanya kreativitas nih, tapi inovatifnya pasti ada dapat. Amin mudah-mudahan. Ya jelas lah, inovatif pasti dapat. Nah, jadi kenapa dari teman-teman Puspindo ini sangat greget sekali berbicara tentang multimedia ya, desain. Itu karena teman-teman kadang kan profesinya teknisi hanya berbicara tentang pendapatan.
Pendapatan yang dipikir, tapi kan dia kadang bingung mau cetak spanduk saja mesti harus pakai jasa, kayak gitu. Pakai jasa itu pun kadang lama. Kenapa enggak kalau misalkan sudah ada di depan kita nih, adik-adik nih, daripada uangnya teman-teman ke tempat cetak, kenapa enggak ke adik-adik ini kan? Iya, jadi kayak gitu. Benar kata ibu tadi, simbiosis mutualisme kan? Iya, jadi sudah ada lapangan pekerjaan. Belum selesai aja kuliah udah ada lapangan pekerjaan gitu. Padahal kan kerjanya nyantai-nyantai saja. Iya, Pak. Mainnya di handphone gitu kan. Banyak yang begitu dikira ini kan Pak pakai dukun nih. Kenapa itu ada mobilnya, ada apanya, tidak pernah keluar rumah. Ternyata memang sekarang memang pekerjaan memang seperti itu. Iya, betul. Digital semuanya. Digital semua, iya. Pak. Nah, tentang yang tugas akhir tadi sebenarnya tidak harus membuatkan jasa saja, tapi kita buat dalam bentuk penelitian. Lagi-lagi seperti itu sih Pak. Jadi tidak dibuat dalam hal jasa begitu. Tapi pasti produknya adalah yang diinginkan oleh bapak-bapak semua, supaya bersinergi kembali Pak. Gitu. Oh, jadi Pak Ketua sudah siapkan stempel? Stempel ada nih, stempel. Itu. Waduh. Ya. Jadi melanjutkan tadi bentuk kerjasama, apa artinya training. Kita juga sejauh ini memberikan support kepada teman-teman yang mungkin awal ya seprofesi kita yang disabilitas. Kita wadahi, kita insya Allah kita berikan fasilitas training gratis ya. Kan sudah ada Pak Ketua, kan sudah ada itu. Sudah berjalan sih, artinya walaupun kita belum terlalu publish. Termasuk kemarin waktu silaturahmi akbar, yang kedua kita ada di sini di Makassar. Itu kita sengaja undang, datangkan ke lokasi teman dari di Malino ya, di ujung Malino. Beliau itu tidak punya maaf ya, itu kaki bahkan tangan juga, tapi dia pegang blower, servis itu pakai mulut, masuk di sebelum saya lihat langsung saya belum dah nalurinya akal saya gimana caranya itu. Kalau dipikir nalar kita pasti nggak mungkin gitu kan. Pasang LCD pakai mulutnya, jadi kan enggak tangan kasihan. Memang berarti skillnya memang. Ya, kemauan Bu. Kemauan. Ya, kemauannya sangat tinggi, akhirnya teman-teman dari Puspindo ya mengapresiasi itu. Puspindo juga keren, mau istilahnya tempat. Ya. Riwada. Iya. Lebih kepada kepedulian ya. Betul. Itu bisa jadi bagian daripada sosial. Kebetulan Puspindo juga kita sinergi juga dengan salah satu yayasan juga. Memang yayasan itu bisa dikatakan sebagian besar teknisi. Donaturnya ya. Ya, donatur. Namanya The Cup Indonesia itu. Delegasi Kemanusiaan Peduli Indonesia. Namanya itu ya Pak? Iya, kepanjangan daripada DECAP. Iya. Delegasi ya. Kebetulan ketuanya Om Ical ya, Borneo Flasher, teknisi juga. Borneo Flasher yang bisa dikatakan dia punya alumni terbesar di Indonesia, alumni teknisi. Jadi dia orang Makassar, orang Kendari. Dia sekarang tinggal di Boyolali. Ada beberapa alumni, saya termasuk alumninya juga. Jadi teman-teman di sini kebanyakan alumni dari Borneo Flasher sendiri. Sebenarnya ini kita agak-agak insecure ya, karena sebenarnya kita di dunia kampus itu ada tridharma, namanya tridharma pendidikan. Bapak sendiri kan sebagai pendidik sudah tahu ya, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah Bapak ini kayaknya sudah melebihi tridharma yang tadi, jadi sudah kita jadi kayak insecure, tapi jadi semangat buat kami, buat kita masih belajar sih, lebih kepada kita masih belajar bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada sesama. Iya Pak, keren Pak. Masih ada? Oh ya, kalau sebenarnya dari kami itu kenapa ada program-program yang seperti itu, karena teman-teman yang di Puspindo ini luar biasa bagiku, karena banyak organisasi yang saya bergelut di situ, tapi satu-satu organisasi yang bisa klop bagi saya adalah di Puspindo sendiri, karena teman-teman di Puspindo kalau disuruh nih ada nih teman nih kemarin yang rumahnya kebakaran, teman-teman nih teman teknisi rumahnya kebakaran nih, akhirnya semuanya ngumpulin uang, beliin lagi perlengkapan,
Jadi rumahnya juga kita masukin semen apa untuk biaya semen. Jadi teman-teman ini solidaritasnya sangat kuat sekali. Jadi makanya saya berpikir, ini organisasi sangat luar biasa sekali menurutku. Apalagi kalau kegiatan amal itu sangat bagus sekali. Bahkan ada program yang one dan one donasi. Ya, jadi satu handphone ini perbaikan satu kali handphone itu ada donasi dari setiap satu kali perbaikan handphone. Jadi 5.000, 2.000, jadi terserah. Jadi emang ada kotak one donasi. Jadi kayak gitu. Ya, one donasi. Jadi satu kali perbaikan, berhasil perbaikannya itu disisihkan keuntungan dari situ. Jadi emang kayak gitu. Jadi teman-teman, itulah yang membuat saya, wah, di organisasi ini kok hebat sekali. Kok organisasi ini hebat sekali karena bisa melahirkan kekeluargaan. Jadi di Puspindo ini bukan gue enggak. Jadi di Puspindo ini adalah keluarga. Kita semua keluarga. Jadi sakit semuanya. Jadi kalau misalkan ada teman yang emang dalam tanda kutip ada apa-apa, kita tetap peduli, kita santuni kalau misalkan itu memang dibutuhkan. Dan itulah sampai sekarang dipegang sama teman-teman teknisi. Seperti itu. Ya, oke. Selamat datang ke podcast kita. Ini salah satu owner dari Ponker, Om Muksin. Ya, Om Muksin. Biasa sih saya panggil Om Mucing. Om Mucing saya biasa panggil. Iya, lebih akrabnya. Tadi di bawah sudah kenalan, tapi saya perkenalkan kembali. Jadi beliau ini salah satu dari penasehat Puspindo itu sendiri. Dia penasehat. Kemudian salah satu owner juga dari Ponker, dan beliau juga punya toko di sebelah itu Pon Klinik ya. Jadi beliau tidak serta-merta otomatis bisa langsung bikin ini bikin itu, tidak. Mungkin kita bisa dengarkan success story dari beliau supaya menjadi edukasi. Kenapa bisa, sehingga dari mana sih perjalanan karirnya? Kita tidak usah menyebut merek ya. Kenapa bisa sampai punya toko sendiri yang sebesar depan itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muksin. Kalau berbicara pengalaman ya. Iya. Awal-awal. Iya. Sebenarnya sih kalau bicara awal mula sebenarnya sih kan awal mulanya dulu kan buka toko-toko kecil juga. Cuma pada saat itu kondisi toko saya dulu itu kan di Terminal Daya. Terminal Daya awal pertama. Cuma pada saat itu mungkin kondisi pada saat itu agak lagi terminal sampai sekarang sudah sepi, mobil sudah tidak masuk. Kebetulan pada saat itu ada salah satu toko yang membuka lowongan kerja, toko ya saya bilang toko besar. Ya, saya coba masukkan proposal di situ, masuk kerja. Alhamdulillah diterima. Bisa bulan ya. Ya. Nama tokonya bulan. Mungkin tidak apa-apa saya sebut namanya, saya kan baik. Ya, saya sebutkan namanya saja. Jadi kebetulan alhamdulillah keterima. Jadi saya singkat waktu saya kerja di sana selama 5 tahun sebagai teknisi di toko itu. Dari situ juga saya terinspirasi untuk buka toko sendiri. Jadi kalau mungkin bicara awal mulanya dari situ sih, terinspirasi dari toko yang besar itu untuk buka toko sendiri. Mungkin itu saja mungkin. Nanti kalau memang nanti ditambahkan. Selama saya kenal beliau ini sangat bagus sekali manajemennya. Apalagi berbicara tentang keuangan. Beliau ini, waduh, kalau ditanya masalah uang, simpan-simpannya bagus. Ya, nabungnya bagus. Kalau kita mungkin uang 100.000 itu habis dalam sehari. Kalau beliau itu dia berpikir ke depannya. Wah, apa yang bisa dihasilkan dari situ? Iya, dia berpikir, bukan berbicara tentang hari ini, dia berbicara tentang ke depan. Beliau ini bisa seperti ini karena profesi yang dia geluti.
Jadi kalau misalkan dia mau menggeluti yang lain daripada profesinya, kayaknya kurang serak ya, Om ya, kurang serak ya, karena emang bukan profesinya, Om ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi buka servisan sampai buat toko, itu sangat luar biasa sekali. Saya salut sama beliau juga. Iya. Mungkin yang saya mau tambahkan juga tadi pertanyaannya ada juga tadi supaya saya lengkapi saja. Tadi saya menarik tadi pertanyaan masalah apakah teknisi mungkin HP-nya mungkin kemungkinan tidak rusak nih. Sebenarnya sih bagus pertanyaan sebenarnya. Iya. Pertama mungkin kalau untuk teknisi ya mungkin dari segi untuk kemungkinan untuk rusak itu tadi mungkin agak kecil kemungkinan karena kita sudah tahu bagaimana caranya itu HP bisa rusak kan, misalkan kita bisa waspadai misalkan kena air atau kalau jatuh itu minimal kalau misalkan kena air kan ada antisipasi pertama tadi yang kita tanyakan tadi mungkin itu masalah penanganan darurat misalkan kalau dulu kan HP dulu kan enaknya HP dulu kan masih bisa dibuka penutup baterai sudah bisa dicungkil. Jadi mungkin kalau untuk saya mungkin solusinya sih kalau untuk HP yang sekarang paling mungkin dimatikan saja. Jangan dicas. Dan tadi itu langkah selanjutnya ya kalau memang tidak tahu buka bawa saja ke teknisi. Paling kan kalau mungkin juga posisi HP-nya masih menyala kita bawa ke teknisi. Mungkin biayanya juga tidak terlalu mahal karena kita penyampaiannya baru-baru kena air. Ini cuma mau dibersihkan. Jadi kita cuma dikenakan ongkos namanya pembersihan, dibersihkan. Cuma mungkin mau diblower apakah dicuci-cuci baru diblower jadi mungkin bisa kita minimalisir biaya. Cuci pakai rinso nih. Pakai memang ada alatnya adalah pembersih khusus. Mungkin kalau dari itu tadi masalah penanganan kalau misalkan antisipasi kalau HP kena air misalkan. Kalau untuk tadi masalah apa sih mungkin apa? Supaya bisa maksudnya apa? Menjaga HP supaya tidak rusak begitu mungkin tadi. Boleh Pak. Boleh tadi istilahnya apa bisa masukannya. Ya, mungkin persoalan mungkin supaya tidak cepat rusak toh? Iya. Misalkan mungkin masuk dari segi mungkin pengejasan apa. Iya Pak, ya. Mungkin baiknya mungkin kan sebenarnya kan orang biasa kalau ngecas itu mungkin kalau mau tidur dicas sampai pagi. Iya. Kan kita mungkin selama ini kan mungkin selalu dicas hidup. Iya, betul cas. Karena kita tidak mau kalau ada telepon masuk. Saking dekatnya sama betul. HP. Kalau aturannya kan sebenarnya harusnya kan dimatikan. Kalau mungkin kiat-kiatnya untuk jangka panjangnya istilahnya ini supaya awet. Teknisi langsung nih. Teknisi langsung. Maestro teknisi. Ya pengalaman sebenarnya sih pengalaman kalau saya bilang sebenarnya pengalaman yang umum sebenarnya. Karena kan harusnya itu kan dimatikan sebenarnya kalau untuk menjaga supaya baterai tidak cepat bengkak. Keamanan juga HP terjaga juga karena itu kan kalau sudah penuh dia masih tercas kan otomatis larinya mungkin ke baterai, ke mesin panas. Walaupun yang sendiri ada memang semacam pemutus tegangan. Ada. Iya, Cuma ada. kan tidak selamanya HP itu kan berfungsi dengan baik itu. Mungkin kalau baru iya. Tapi kalau sudah lama mungkin sudah otomatisnya sudah tidak berfungsi lagi. Kita kan tidak tahu. Nanti tahu setelah HP-nya rusak. Otomatisnya lebih kepada kayak mesin air ya. Ya kayak mungkin contoh kecil mesin air. Mesin air kalau dikasih nyala, terus ditutup kerannya kan ada mesin air kalau masih bagus otomatisnya kan dia mati sendiri. Iya, betul. Bagaimana kalau otomatisnya sudah rusak? Iya ya Pak. Keran sudah ditutup, colokan tidak dicabut pasti mesin itu bunyi terus. Jadi kalau misalkan dari malam sampai pagi bunyi terus tanpa jalan air otomatis kan panas. Jadi lama-lama dia bisa meledak. Mungkin contoh kecil enggak jalan. Kemungkinan besar HP kan tidak lari dari itu mungkin anunya. Berarti penyebab handphone itu baterainya bongkar rata-rata sering. Rata-rata betul sambil dipakai. Sebenarnya aturannya itu HP, aturannya kan aturan pabriknya itu kalau dicas ya dicas saja, nggak usah dipakai. Cuma kan kita sekarang posisinya kita kan saking dekatnya Pak sama HP, kita maunya kan nggak mau berpisah. ya supaya nggak lowbat ya sambil dicas. Iya. Kalau aturannya kan kalau lowbat ya dicas aja dulu. Karena HP itu biasanya kan kalau dipakai saja, coba kita pakai HP, misalkan dipakai setengah jam kan pasti panas. Iya Pak. Nah sedangkan HP juga kalau dicas biasanya kan umumnya kalau HP juga dicas saja tanpa dipakai dia panas juga. Jadi kalau bersamaan pakai sambil cas berarti panasnya ketemu dua-duanya.
Makanya larinya kalau nggak ke mesin, lari ke baterai bengkak. Nah, mungkin itu kiat-kiatnya untuk istilahnya supaya HP-nya mungkin bisa awet. Wah, luar biasa sekali itu. Biasa. Sama yang tadi disampaikan sempat bertanya Iya, tadi soal iya, Pak. handphone itu ya, yang RAM-nya ya. Iya Pak, betul. Itu salah satu faktor dia kan di komponennya di handphone lain, tipe lain ya. Komponennya di tipe lain itu cenderung terpisah antara RAM, Iya. CPU itu terpisah. Dia malah menyatu, include. Nah, itu yang biasa bikin itu. Handphone ini Kurang sedikit rusak. handphone ya betul, handphone sementara digunakan kerja keras sambil dicas itu pemicunya sih. Kenapa handphone biasa langsung rentang ke CPU-nya bermasalah, kemudian dia mengakibatkan mati total gara-gara itu. Sebaiknya amannya jangan dicas sambil digunakan. Ya. Bisa sih sekali-sekali, tapi ya paling sekali seminggu, jangan sekali sehari. Iya, betul Pak. Kalau sehari itu berarti tiap hari. Iya, betul. Ya, mengendalikan kesabaran saja ya Pak, tunggu saja sampai penuh full charger. Betul Pak. Ya, dari segi kesehatan juga itu berpengaruh. Nah, iya Pak. Kalau dari segi kesehatan itu dicas sambil digunakan itu radiasi, efek radiasi. Ya, jadi kalau misalkan kita nelpon sambil cas, itu kadang itu kepala itu agak nyut. Itu karena radiasi. Kalau mau dicek, itu kan ada alat emang. Itu bisa dicek radiasinya itu bertambah ketika dalam kondisi HP dicas. Ya, jadi gitu dari sisi kesehatan ya. Jadi makanya dihindari itu adalah ngecas sambil bermain ataupun HP apalagi HP on gitu kan. Apalagi main game. Main game. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa banget itu dihilangkan, itu pasti main game itu sambil ngecas gitu kan. Sebenarnya sih keuntungan untuk teknisi sebenarnya. Ya, betul sekali Om ya. Iya, sebenarnya sih kalau kita mau berpikir sebenarnya sih Cuang lagi ya. cuan lagi sebenarnya. Iya. Kalau semua orang tahu juga apa Bisa menghindari. trik-triknya untuk menghindari HP rusak, berarti pendapatan teknisi berkurang sebenarnya. Berarti kita ini hidup di atas penderitaan orang lain. Tidak. Iya. Ada juga yang menarik tadi masalah pertanyaannya tadi, apakah kalau misalkan teknisi itu mungkin HP keluarganya mungkin tidak ada yang rusak. Kalau saya bilang sih disuruh terbalik, malah banyak, bahkan saya biasa HP anak saya, HP istri saya, banyak sudah pecah-pecah di CD-nya, ada mikodon juga. Kabelnya harus dikasih bengkok-bengkok baru ngecas. Oh iya. Malah tidak diperhatikan. Nah, kembali kan tadi kan kita bilang tadi itu, tidak diperhatikan karena itu tadi. Tidak ada dapat uang, Om. Bukan ya, kita fokusnya yang orang yang bawa HP ada uangnya. Ini anak, Pak ini, oh iya nanti karena itu tidak ada zaman buru-buru juga karena kedua tidak ada uangnya. Berarti sebenarnya Bapak pahlawan, bukan Iya. di atas penderitaan orang lain Pak, justru pahlawan. Untuk- Masalah uangnya itu uang jasa. Terus beda itu kan lagi. biasa juga kadang-kadang juga kalau HP keluarga. Iya. Kalau kita teknisi kan kita lebih tahu, misalkan biasa LCD ori misalkan. Iya. Dia pecah. Kalau kita kan kalau teknisi kan kalau LCD ori masih bisa dipakai, pakai dulu. Iya, pakai dulu. Ketimbang diganti yang baru, ini masukan juga sebenarnya nih. Ketimbang kita ganti yang baru, sebenarnya lebih bagus ini yang ori pecah sedikit, masih bisa dipakai bertahun-tahun. Ketimbang kita ganti yang baru. Yang baru sudah bukan aslinya. Ini yang ori ada pecahnya sedikit, mungkin masih jatuh berkali-kali. Belum apa-apa, tapi kalau yang baru kita pakai terus jatuh sekali, mungkin sekali jatuh mungkin pecahnya mungkin pecah 1000. Pecah 1000. Kayak judul lagu. Ya, betul. Jadi sedikit juga. Ya. Saat ini ada teknologi, artinya tidak mesti ini sih, Ini handphone kan punya lapisan. Ini di depan ini gelasnya, kacanya. Kemudian touchscreen-nya layar sentuh. Kemudian di lapisan ketiga lagi itu namanya LCD-nya. Yang sekarang ini yang banyak itu pecah, kelihatan tapi bisa berfungsi. Itu bisa diganti kacanya tok. Itu lebih murah dan kualitas LCD tetap yang masih ori. Itu sih kalau yang sekarang ada yang rata-rata teman atau user pelanggan yang minta diganti itunya aja supaya kualitas gambarnya tetap sama, artinya masih yang orinya digunakan, cuma ganti kacanya saja. Berarti tadi yang dibahas tentang keaslian dari bahan-bahan atau perangkat-perangkat HP sendiri mempengaruhi kualitas HP itu sendiri. Berarti
tidak jauh beda dengan chargernya. Semisal ada, sesuai pengalaman, ada saya punya teman, dia punya charger dari aslinya. Bisa dikatakan sudah mau pensiun lah itu sebenarnya charger, cuma dia tidak mau ganti karena mengisi dayanya lebih cepat daripada charger yang baru. Saya jawab ya. Kalau kita berbicara charger ya, otomatis yang ori yang bagus. Karena bisa dikatakan kita punya handphone fast charging, pengisian cepat ya. Ini sudah include dengan casnya dari kita waktu pertama beli. Pada saat kita belikan cas yang bukan ori, bukan bawaannya, tapi tetap yang penjualnya mengatakan ini fast charging, tetap tidak akan berfungsi di sini. Ada komponen yang memang include dengan HP-nya yang memang sepasang istilahnya. Pada saat entah ke kabelnya atau ininya ditukar tuh kan tidak akan berfungsi dengan baik sih. Kalau itu lebih bagus sih beli cas yang mahal. Mahal dalam artian jangan yang murah dijual mahal. Kan biasa begitu, barang yang murah seolah-olah ini barang dijual mahal karena mungkin karena mereknya. Padahal itu bukan ori. Nantilah ada sesi di mana kan kita bahas yang mana betul-betul ori, mana yang mirip ori. Kan banyak sih yang berkeliaran seperti itu. Ya, mungkin dari Om Muksin ada nih mau disampaikan ke adik-adik atau ke ibu dosen gitu kan, mengenai tawaran daripada Poncare, potongan-potongan dari jasa servis atau harga-harga spare part, aksesoris yang kayak gitu. Jadi apakah sudah bisa mulai nih? Mulai terhitung hari ini udah ada potongan nih atau nanti berlakunya nih atau gimana ini Om Muksin? Yang jelas intinya pada saat sudah ada kerjasama yang sudah mulai. Sudah ada kerjasama kan, Poncare sendiri kan memberlakukan potongan harga untuk member Puspindo. Jadi saya pikir kalau Puspindo sudah ada kerjasama dengan Polimedia berarti otomatis sudah berlaku. Jadi mungkin pengganti daripada kartu Puspindo itu ya kartu mahasiswa boleh. Atau kartu identitas sebagai pengajar di Polimedia gitu. Boleh. Oh ya. gitu, siap. Jadi saya anggap bagian daripada Puspindo. Oh siap. Ya, siap. Jadi sudah bisa mulai dapat potongan ya Om? Sudah bisa daftar hitung hari ini Om ya? Bisa. Ya, walaupun tidak ada kerjasama berbentuk tertulis ya Om ya? Iya. Bisa ya? Iya. Oh iya berarti Jadi saya acuannya dari Puspindonya. Oh ya kalau sekarang semua yang berhubungan dengan Puspindo berlaku di bawah. Oh. Jadi apa namanya? Tapi jangan doakan rusak Pak. Jadi di sini bisa dikatakan sumber apa sih buat teman-teman mahasiswa. Misal teman-teman mahasiswa punya teman lagi yang mau servis, bisa bawa ke sini, sampaikan saja ini handphone teman, saya mau servis ini, ada potongan khususnya lagi. Ya. Nah, istilah bahasa akhirnya calo gitu. Nggak apa-apa, calo aja dulu. Nah, nanti kalau sudah belajar sendiri, nanti eksekusi sendiri. Awalnya